وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا سكر الزهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في طاعته. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila punggung telah merasa berat dengan dosa-dosa, maka hati akan terhalang dari perjalanan menuju Allah dan anggota badan pun tertahan dari bangkit untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari perkataan ini. Yang pertama, sebagai makhluk yang tidak pernah lepas dan luput dari dosa, kita senantiasa akan dihadapkan kepada suatu amalan atau ucapan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa. Yang kedua, sebagaimana telah diketahui bahwa dosa-dosa itu dipikulkan ke atas punggung-punggung hamba yang berbuat dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka akan semakin berat punggungnya memikul dosa, dan amat buruk apa yang dipikul tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Yang ketiga, jika punggung sudah terasa berat memikul dosa, maka hati seorang hamba akan merasa sulit melakukan perjalanan menuju Allah Jalla Jalaluhu karena terhalang oleh dosa-dosa tersebut. Berat baginya untuk sholat berjamaah di masjid, lunglai kakinya dari mendatangi dan menghadiri majelis ilmu, dan lemah tangannya dari mengeluarkan hartanya dalam bersedekah. Yang keempat, keluh lidahnya untuk membaca Al-Quran, panas telinganya dalam mendengarkan nasihat dan kajian, berat hati dan langkahnya untuk berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala. Di antara penyebab pokok dari semua itu adalah punggungnya terasa berat dan payah dalam memikul dosa, sehingga menyesakkan hati dan jiwanya, dan lain sebagainya. Yang kelima, namun untuk melakukan kemaksiatan akan terasa ringan dan mudah. Ringan lisannya untuk berdusta, menggibah, memfitnah, mencaci, memaki, dan sebagainya. Enteng tangannya untuk mencuri, memukul, ataupun membunuh. Mudah baginya untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsunya dan selainnya. Yang keenam, hamba yang telah terbenam dalam dosa juga tubuhnya akan terhalang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan gelisah dan bete jika berada di antara penuntut ilmu dan ahli ibadah. Ia akan panik dan galau jika berada di dalam majelis ilmu, dan ia akan berusaha untuk keluar dan menghindar dari kondisi tersebut. Yang ketujuh, orang munafik yang gemar berbuat dosa, semisal berdusta, ingkar janji, khianat dalam amanah, dan selainnya. Ia malas menunaikan sholat, terpaksa dalam bersedekah, enggan berjihad, dan sebagainya dari berbagai kebaikan. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Fi kitab Lataifil Ma'arif
anna rajulan qala li Ibni Mas'ud radhiyallahu an ma nastati'u qiyamal lail faqala aq'adatkum junubukum. Dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, mengapa kami tidak mampu melakukan sholat malam? Beliau pun menjawab, dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian. Yang kedelapan, oleh sebab itu wajiblah bagi kita untuk berusaha menanggalkan dan meninggalkan perbuatan dosa, lalu menjauhinya semaksimal mungkin, sehingga beban dosa menjadi ringan yang akan memudahkan diri kita untuk mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kesembilan, taat dan maksiat adalah dua hal yang saling bertentangan. Sebagai muslim yang baik, kita mesti memilih taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita digolongkan sebagai ahli taat. Sedangkan di sekitar kita masih banyak orang-orang yang lebih memilih menjadi ahli maksiat. Yang ke-10, banyak ketaatan yang dapat kita kerjakan jika kita gemar dan giat menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Namun, jika kita menjauhinya, maka kebodohan akan menjatuhkan kita kepada berbagai perbuatan maksiat. Yang ke-11, apalagi kalau kita gemar menghadiri majelis-majelis yang tidak mengajarkan ilmu yang sahih, karena hanya menonjolkan kelucuan, gelak tawa, celaan, gunjingan, dan selainnya. Tidak ada faedah hakiki di dalam majelis-majelis tersebut. Maka para penyuka majelis tersebut tidak akan tercegah dari maksiat dan tidak termotivasi kepada taat. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa meringankan langkah dan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu agar kita dapat meninggalkan berbagai kemaksiatan dan dosa sehingga punggung dan hati kita merasa ringan untuk mengerjakan berbagai ketaatan dan kebaikan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم